Kasus ikan asin yang membuat Galih Ginanjar, Pablo Benua hingga Ray Utami harus mendekam di tahanan Polda Metro Jaya terus bergulir. Setelah Galih Ginanjar yang membuat surat pernyataan maaf bertulis tangan yang dibacakan oleh istrinya Kumalasari beberapa waktu lalu, kini giliran Pablo Benua yang melakukan hal serupa. Kamis 1 Agustus 2019 kemarin, Pablo membuat sepucuk surat bertuliskan tangan sendiri yang dibawakan oleh tim kuasa hukumnya. Dalam surat tersebut, Pablo mengurai permintaan maafnya terhadap Fairuz, ibu-ibu dan perempuan, serta seluruh masyarakat Indonesia. Sepenggal pernyataan berisi, saya meminta maaf kepada orang-orang yang tersinggung dan dilukai hatinya, dituangkan Pablo dalam surat yang juga dibacakan langsung oleh pengacaranya seperti berikut ini. Surat permintaan maaf. Saya Pablo Putra Benua ingin meminta maaf kepada 1, saudari Fairuz Elfous. Kemudian 2, ibu-ibu dan perempuan di seluruh Indonesia. 3, seluruh masyarakat Indonesia. Saya sebagai orang yang namanya terseret dikarenakan saya sebagai salah satu pemilik dari manajemen yang mengelola YouTube channel Ray Utami dan Benua, juga mohon maaf kepada orang-orang yang mungkin tersinggung dan merasa dilukai hatinya oleh saya, baik secara langsung maupun dari video yang sering saya buat dan ada di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Iya, ini hari juga Pablo udah menulis surat juga permintaan maaf ke Fairuz dan seluruh masyarakat Indonesia akan terjadinya kehebohan kasusnya gitu. Tadi udah dia tulis ininya permintaan maaf, nanti kita perlihatkan ke teman-teman gitu. 2 hari sebelum Pablo Benua membuat surat permintaan maaf, Fairuz Arafik dengan didampingi suaminya Sony Septian telah menjawab hal ini. Baginya, permintaan itu sudah terlambat. Pasalnya, ketika Fairuz terus meratapi dan tertekan lantaran merasa harga dirinya diinjak-injak sebagai wanita, Galih Ginanjar, Pablo Benua dan Ray Utami seolah lepas tangan dan tidak merasa bersalah. Barulah ketika kasus ini bergulir ke ranah hukum hingga membuat ketiganya ditahan, permintaan maaf itu mulai bermunculan. Aku dizolimi gitu. Selama ini juga aku diinjak-injak harga diri aku sebagai seorang perempuan. Selama ini aku berusaha untuk dia. Mungkin teman-teman wartawan juga tahu itu semua. Tapi dengan bertahun-tahun dengan apa yang aku alami saat ini, semua ada batasnya gitu. Ya ini gini. Waktu aku nangis, waktu aku menderita, kalian kemana? Kenapa kalian ngetawain saya? Terus sekarang udah kayak gini baru nyesel, baru minta maaf. Terus kemana tuh kemana? Itu jawaban aku gitu loh. Nah, selama ini kan berproses gitu. Sebenarnya kita hasil diskusi tim juga harus minta maaf lah. Namanya minta maaf ya, dalam adat ketimuran kita kan banyak ininya juga Pak, banyak manfaatnya, tetap menjalin silaturahmi, kemudian kita tetap menghargai proses hukum. Nah ini juga paling tidak ada itikat baik dari Pablo, dari Ray, dan dari Galih bahwa masalahnya mereka ini walaupun berproses secara hukum, tapi mereka udah minta maaf gitu. Walaupun permaafannya tak mudah memang bagi Fairuz untuk bisa bangkit dari keterpurukan pasca video ikan asin heboh diperbincangkan publik. Galih yang mengulik masa lalu serta menyinggung hal yang sangat pribadi membuat Fairuz sangat tertekan. Berhari-hari ia sempat mengurung diri dan tak henti menitikkan air mata. Dan ketika kini ia mulai bangkit secara perlahan, Fairuz juga mengunggah ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukungnya selama ini. Yang aku harus kuatin gitu. Kenapa aku nggak mau jawab kalian? Karena aku nggak mau mamaku nonton TV dan ngeliat aku sedih terus. Itu aja. Jadi aku cuma mohon sama teman-teman doain aku jadi wanita yang kuat. Aku bisa berjalan lagi tegak untuk anak-anak, semuanya untuk suami aku. Karena aku kasihan juga sama suamiku yang selalu akhirnya harus jadi memotivasi aku terus setiap hari gitu. Doain aja ya, mudah-mudahan aku jadi wanita yang kuat. Dan terima kasih ya sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk seluruh netizen, masyarakat yang udah support aku, support keluarga aku. Ya pokoknya doain aja, mudah-mudahan aku selalu bisa jadi pribadi yang lebih kuat lagi menghadapi semuanya. Dan harapan aku ini semua udah cukup sampai di sini, nggak perlu dipanjang-panjangin kemana-mana, omongannya nggak perlu sampai kemana-mana gitu.
cukup sampai di sini aja ya, Bi. Ya. Merasa permintaan maaf sudah terlambat, Fairuz menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Baginya, ini bukan untuk balas dendam, melainkan agar dijadikan pelajaran bahwa setiap perkataan yang menyinggung orang lain akan ada konsekuensinya. Ini sebagai pembelajaran untuk semua gitu. Kalau ingin berkata sesuatu itu difikirkan dulu. Jangan sampai kita menyakiti hati orang. Lebih baik kita berbuat baik aja. Insya Allah balasannya juga akan baik. Kayak gitu. Jadi itu aja sih yang mau aku sampaikan. Kayaknya udah cukup itu aja ya teman-teman ya. Apapun yang terjadi buat kita, buat yang ada di sana juga, yakin aja Allah punya cara kok untuk merubah hambanya jadi lebih baik lagi. Dan apapun itu caranya yang terjadi sekarang, itu pasti yang terbaik buat kita. Kita tinggal yakinin aja, oh mungkin ini yang terbaik buat kita sekarang, gitu aja. Yang dibelenggu pasti depresi, stres, apa macam-macam. Tapi yang namanya masalah harus dihadapi, jangan lari dari tanggung jawab. Karena biar bagaimana hukum kan tetap berproses. Mungkin ini juga ada hikmahnya buat mereka yang terlibat di dalam case-case-nya Pablo gitu. Lantas, bagaimana pula dengan Ray Utami sendiri? Dikenal belak-belakan, terkadang suka berlebihan dalam sejumlah videonya, Ray Utami justru membuat pernyataan mengejutkan. Lewat kuasa hukumnya, benarkah Ray Utami akan menggunakan hijab jika ia bebas dari penjara? Masih berproses, suratnya kita ini udah masuk ke dalam, tapi belum ada tindak lanjutnya. Tapi kita, ini kan masih ada 40 hari, siapa tahu seminggu 2 minggu ada respon dari penyidik gitu. Sudah perjumpaan kita hari ini, jangan lupa saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV 1 untuk semua. Saya Medina pamit undur diri, jangan pernah patah semangat, sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.